Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Muntolib, NIM 2018-51017. Di sini saya akan mereview hasil PKL saya, yaitu saya PKL di tempat SMK PGRI 2 Kudus waktu PKL 25 Januari sampai 20 Februari 2021. Di sini saya akan mereview hasil PKL saya, yaitu saya membuat aplikasi pembayaran SPP berbasis web di SMK PGRI 2 Kudus. Permasalahannya, perkembangan teknologi dan sistem informasi yang tepat akan menunjang kegiatan pendidikan pada lembaga atau institusi pendidikan. Pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa adalah bagian utama dari proses belajar mengajar. Selain proses belajar mengajar, terdapat aktivitas lain yaitu proses administrasi keuangan. Proses yang dimaksud adalah tindakan pengelola keuangan yang terdiri dari pencatatan data keuangan, sumbangan pendidikan, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang dibayar siswa setiap bulannya. Proses pembayaran SPP di SMK PGRI 2 Kudus masih dilakukan secara manual dan belum memiliki suatu sistem informasi berbasis teknologi yang mengelola serta menangani data administrasi pembayaran SPP, sehingga menyebabkan kurang cepatnya pelayanan terhadap siswa dan keamanan data yang tidak bisa dijaga dan menimbulkan kehilangan data serta kesalahan pada proses pembuatan laporan. Batasan masalah. Laporan ini hanya membahas tentang informasi pembayaran SPP. Laporan keuangan tahunan bagi petugas TU kepada kepala sekolah atau yayasan di SMK PGRI 2 Kudus. Aplikasi ini menggunakan login dan hanya admin atau petugas TU yang menggunakan menu login untuk proses pembayaran atau mencatat transaksi pembayaran. Tujuan pembuatan aplikasi yaitu membantu petugas TU dalam mengolah data pembayaran siswa didik dan pencarian data siswa untuk pembayaran SPP agar lebih cepat. Memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa didik mengenai pembayaran sekolah di SMK PGRI 2 Kudus. Dan ini merupakan gambaran aplikasi di menu home pada aplikasi pembayaran SPP di SMK PGRI 2 Kudus. Di sini kita bisa saksikan, yaitu di menu home ada dua login, yaitu login petugas dan login siswa. Dan di samping kiri saya ini merupakan login sebagai petugas, di samping kanan saya yaitu login sebagai siswa. Penjelasannya aplikasi dari menu home yaitu kelebihan aplikasi PGRI SPP yaitu yang pertama responsif, yang kedua akses 24 jam atau dapat diakses dimanapun dan kapanpun saja. Yang ketiga yaitu kemudahan atau dapat dibayar via bank tanpa harus datang ke sekolah dengan syarat memberikan struk atau bukti transfer kepada pihak TU. Yang keempat yaitu terdapat dua form login yaitu sebagai admin atau staf TU dan siswa. Selain itu tidak bisa masuk. Yang kelima, login siswa hanya dapat digunakan untuk melihat riwayat transaksi pembayaran saja. Dan ini dia merupakan gambaran setelah login sebagai petugas. Di sini ada data jurusan, data kelas, data siswa, data SPP, data petugas, transaksi, laporan, dan form keluar. Berikut ini merupakan penjelasan aplikasi dari menu home sebagai admin. Kita data jurusan ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi jurusan suatu saat nanti. Misalkan di SMK PGRI 2 Kudus ini terdapat 5 jurusan. Misalkan di tahun depan mau nambah lagi atau mengurangi lagi itu bisa kita lakukan di data jurusan. Di data kelas yaitu fungsinya hampir sama dengan data jurusan yaitu untuk menambah atau mengurangi kelas suatu saat nanti. Data siswa yaitu hampir sama untuk menambah atau mengurangi siswa suatu saat nanti. Data SPP yaitu untuk menambah atau mengurangi pembayaran SPP suatu saat nanti. Misalkan di data SPP itu ada di kelas 11 itu misalkan kita bagi uangnya itu berbeda-beda, itu bisa kita lakukan di data SPP. Data petugas yaitu untuk menambah atau mengurangi petugas suatu saat nanti. Misalkan di SMK PGRI 2 Kudus mau dijadikan satu admin saja, itu bisa kita lakukan di data petugas. Yang keenam yaitu transaksi untuk menambah atau mengurangi transaksi keuangan. Yang ketujuh untuk membuat laporan bulanan maupun tahunan yang dilakukan staf TU yang ditujukan kepada pengurus yayasan atau kepala sekolah. Dan ini dia gambar setelah login sebagai siswa. Kita bisa lihat di sini ada laporan pembayaran, yaitu hanya mencakup histori pembayaran dan transaksi terakhir. Dashboard riwayat dari siswa selama melakukan pembayaran dan data tidak bisa dihilang sebelum siswa itu lulus atau admin menghapuskan. Intinya, di login sebagai siswa itu kita hanya bisa melihat riwayat transaksi pembayaran saja. Kita tidak bisa merubah riwayat transaksi pembayaran. Yang bisa merubah itu hanya admin atau staf TU. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk di demo aplikasi saja. Ini dia merupakan
Gambaran di menu home pada aplikasi pembayaran SPP yang di sini saya beri nama SMK PGRI 2 Kudus. Dan di sini saya sudah ada penjelasannya, yaitu misal PGRI 2 ISPP adalah software atau aplikasi sistem informasi pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SPP di SMK PGRI 2 Kudus. Aplikasi ini menyajikan informasi data transaksi pembayaran khususnya dalam input data pembayaran dan pembuatan laporan keuangan yang sangat mudah, cepat, yang dapat diakses melalui web browser pada komputer maupun smartphone secara real time. Kita lihat ini kelebihan dari aplikasi PGRI SPP. Yang pertama, responsif. Yang kedua, akses 24 jam. Yang ketiga, kemudahannya, yaitu aplikasi ini bisa antar bank. Misalkan kita buat bank BRI, kita transfer sekian. Setelah transfer, ada penjelasannya. Apabila sudah mentransfer, harap segera hubungi staf TU. Dan di sini merupakan nomor WA dari staf TU di SMK PGRI 2 Kudus, misalnya itu. Selanjutnya, kita login sebagai petugas. Kita masukkan, di sini saya sudah menentukan username Siti dan password Siti, lalu kita klik masuk. Masuk, di sini sudah ada jurusannya, yaitu teknik komputer jaringan, tata busana, akuntansi, bisnis, dan pemasaran. Harusnya itu ada 5 yang terakhir yaitu pariwisata. Kita tambahkan. Dan di IPA ini saya hanya memisalkannya. Kenapa tadi saya bisa dihapus? Karena kelas IPA ini sudah saya hubungkan di data siswa dan data SPP. Selanjutnya kita masuk data kelas. Data kelas ini kita hanya untuk menambah kelas. Misalkan coba kita tambahkan kelas 12 apa, misalkan gitu. TKJ juga boleh. Data siswa ini saya sudah menemukan 4. Data siswa ini nanti akan terhubung dengan data SPP, yaitu di kelas dia masuk kelas berapa dan teknik jurusan apa itu berbeda-beda untuk uang pembayaran SPP-nya. Kita lihat di data SPP, yaitu di teknik komputer dan jaringan tahun 2020 itu 4 juta. IPA itu 4 juta. Coba kita saja lihat yang IPA untuk kita sebagai bahan percobaan yaitu HAMKA. Kita coba masukkan di transaksi. Kita coba cek HAMKA terlebih dahulu. Takutnya nanti salah. Saya menggunakan nama HAMKA, listnya saya kasihkan 1100, tahun pendaftarannya 2020. Nama jurusannya IPA kelas 11. Selanjutnya kita masuk di form transaksi. Dan di sini saya sudah memasukkan HAMKA kan terakhir sudah membayar di bulan Januari sebanyak 1 juta. Coba kita masukkan lagi. Kita membayar di bulan Februari, kita submit, harusnya itu tagihannya tinggal 3 juta karena sudah membayar di bulan Januari. Coba kita cek. Dan ternyata benar, sisa tagihannya masih 3 juta, sudah dibayarkan 1 juta. Coba kita bayarkan lagi 1 juta, misalkan. Kita cetak. Dan hasil cetakannya ini kita kasihkan kepada siswa atau orang yang membayar di pembayaran transaksi aplikasi pembayaran SPP berbasis web di SMK PGRI 2 Kudus. Nanti kita di laporan, kita coba masukkan, pilih kelas 11, tahun pendaftaran 2020 ya. Kita masukkan bulan Februari, harusnya Hamzah sudah membayar, kita coba cek. Dan ternyata benar sudah membayar itu HAMKA. Untuk lebih realnya lagi, kita coba masuk sebagai siswa, yaitu kita masuk sebagai Hamzah. Kita isikan NIM Hamzah tadi, yaitu 1100. Masuk. Dan di sini sudah saya lihat, yaitu transaksi terakhir dari Hamzah, yaitu di bulan Januari, sudah membayar di tanggal sekian, 1 juta. Untuk lebih rincinya lagi kita masukkan, ini merupakan tahun pembayarannya, bukan tahun pendaftarannya. Ini kita print coba. Ini sudah benar ya. Kita kembali lagi ke menu home. Untuk mengakhiri dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya tentang aplikasi pembayaran SPP SMK PGRI 2 Kudus.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.